Halo semuanya, hari ini kita akan membahas sebuah fenomena yang sudah lama terjadi di Indonesia, yaitu vonis ringan bagi para koruptor. Dalam kasus terbaru, Harvey Muiz merupakan salah satu pelaku dalam tindak pidana korupsi PT Timah yang menyebabkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah dan hanya divonis 6,5 tahun penjara. Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa hukuman bagi koruptor seringkali tidak setimpal dengan kerugian yang mereka sebabkan? Apakah hukum kita sudah cukup kuat? Atau ada faktor lain yang membuat mereka bisa lolos dengan hukuman ringan? Mari kita bahas lebih lanjut. Fenomena ini bukan hal baru. Sejak dulu banyak kasus korupsi besar yang hukumannya tergolong ringan. Misalnya Heru Wahyudi di tahun 2017 yang merugikan negara 31 miliar rupiah hanya dihukum 1 tahun 6 bulan penjara. Kemudian Idrus Marham terlibat suap proyek PLTU Riau 1 divonis 2 tahun penjara. Dan 4 pejabat bea cukai terlibat korupsi impor tekstil senilai 1,6 triliun rupiah di tahun 2021 hanya dihukum 2 tahun penjara. Jika melihat kembali data Indonesia Corruption Watch atau ICW, fenomena vonis ringan ini terjadi setiap tahun. Pada semester kedua tahun 2014, rata-rata hukuman koruptor hanya 2 tahun 7 bulan, dengan mayoritas terdakwa dijatuhi hukuman antara 1 hingga 4 tahun. Sedangkan pada tahun 2023, dari 1.718 terdakwa kasus korupsi, rata-rata hukuman hanya 3 tahun 4 bulan. Hanya 12 orang yang mendapatkan hukuman maksimal. Ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku korupsi di Indonesia mendapat hukuman yang tergolong ringan. Kasus ini semakin mencolok jika dibandingkan dengan kasus pidana lainnya. Sebagai contoh, Nenek Asyani dihukum 1 tahun penjara karena mencuri 2 batang kayu jati. Perbedaan kerugian dengan hukuman yang beda tipis membuat masyarakat geram dan bertanya-tanya, kenapa sih ini masih terjadi? Salah satu penyebab utama vonis ringan adalah ketentuan yang memungkinkan diberikannya vonis ringan. Mengambil contoh pasal 2, pasal 3, dan pasal 12B dalam UU Tipikor. Hukuman minimal yang bisa diberikan adalah 4 tahun untuk pasal 2 dan pasal 12B, dan 1 tahun untuk pasal 3, dengan denda minimal 200 juta untuk pasal 2 dan 12B, dan 50 juta untuk pasal 3. Sementara, KUHP terbaru kita juga mengatur sanksi tindak pidana korupsi yang akan berlaku nanti pada tahun 2026. Untuk delik yang serupa dengan pasal 2 UU Tipikor ini, pasal 603 KUHP mengatur hukuman pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda minimal 10 juta dan maksimal 5 miliar. Perbedaan ini memberikan celah besar bagi para terdakwa untuk mendapatkan hukuman minimal. Ditambah lagi, banyak faktor yang membuat vonis rendah tetap terjadi, seperti adanya jurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 572 KPID 2006 tahun 2006 yang memungkinkan meringankan hukuman bagi terdakwa yang berkelakuan sopan selama persidangan. Hal ini juga terjadi dalam sidang terdakwa Harvey Muiz. Tidak hanya itu, dalam sistem hukum Indonesia, penuntutan berdasarkan Undang-Undang Pencucian Uang masih sangat jarang diterapkan. Padahal, aturan ini memberikan ruang lebih besar untuk menyita seluruh aset koruptor tanpa terkecuali. Namun, yang sering terjadi adalah koruptor hanya dikenai UU Tipikor yang memberikan lebih banyak celah untuk mendapatkan hukuman ringan. Selain itu, ada tren yang cukup mencolok, yaitu pemangkasan hukuman melalui banding kasasi. Seperti dalam kasus Idrus Marham contohnya, hukumannya yang awalnya 3 tahun dipangkas menjadi hanya 2 tahun setelah proses banding kasasi. Tren ini memperlihatkan bahwa hukuman bagi koruptor semakin lama semakin berkurang melalui proses hukum yang seharusnya menguatkan keadilan. Selain regulasi yang lemah, penegakan hukum juga bermasalah. Ada beberapa faktor yang membuat vonis ringan koruptor terus terjadi. Pertama, tuntutan jaksa yang memang rendah. ICW pada tahun 2021 mencatat bahwa rata-rata tuntutan jaksa dalam kasus korupsi hanya 4 tahun 5 bulan penjara. Jaksa tidak maksimal dalam memberikan tuntutan, sehingga hakim juga memutus berkisar tuntutan dikarenakan prinsip non ultra petita. Prinsip ini tidak memperbolehkan hakim memutus hukuman lebih dari yang dituntut. Maka, putusan hakim cenderung akan sama atau lebih rendah dari yang dituntut. Kedua, adanya mafia peradilan. Korupsi tidak hanya berkelindan di institusi yang sama, tapi kini sudah tersebar ke semua institusi, termasuk aparat penegak hukum. Adanya tindakan korup di ranah peradilan tercermin dalam beberapa kasus.
bahkan yang tidak berhubungan dengan tindak pidana korupsi sekalipun. Dari tahun 2011 hingga 2024, Komisi Yudisial bersama dengan ICW mencatat setidaknya ada 30 hakim terjerat kasus suap. Salah satu contoh kasus terbaru yang membuka fenomena ini adalah kasus Zarof Rika, mantan pejabat Mahkamah Agung yang kedapatan menyimpan hampir 1 triliun rupiah dalam berbagai mata uang dan emas. Zarof diduga bertindak sebagai makelar dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Ronald Tanur untuk bisa mempengaruhi putusan pengadilan sehingga ia mendapat putusan bebas. Maraknya suap dalam sistem peradilan menyebabkan keputusan hakim seringkali tidak mencerminkan keadilan. Korupsi dalam institusi hukum sendiri membuat proses penegakan hukum menjadi syarat konflik kepentingan dan memunculkan budaya uang bisa mengatur segalanya atau hukum tumpul ke atas tajam ke bawah. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi fenomena ini? Pertama, perlunya penguatan hukum dengan pengkajian kembali batas minimal pidana yang terlalu sedikit dalam KUHP. Perlu dilakukan pengujian material saat telah dilaksanakannya KUHP ini nanti. Kedua, perlunya mendorong DPR agar segera mengesahkan RUU perampasan aset dengan persetujuan Presiden untuk memastikan bahwa kerugian negara yang disebabkan karena kasus pidana korupsi bisa diambil kembali untuk menambah keuangan negara dengan jumlah maksimal, tanpa harus mengkompromikan proses pencarian keadilan yang dilakukan oleh pengadilan. Ketiga, reformasi peradilan harus dilakukan dengan penegakan sistem monitoring internal pengadilan negeri sampai ke Mahkamah Agung yang tidak pandang bulu. Begitu juga dengan monitor yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, keberanian untuk menindak menjadi penentu perubahan untuk dilakukan. Terakhir, meningkatkan komitmen memberantas korupsi secara keseluruhan dengan menghilangkan cara pandang transaksional antara pemerintah dengan pelaku korupsi. Cara pandang yang melahirkan wacana kebijakan untuk denda damai untuk pelaku korupsi yang sempat dilayangkan harus dimusnahkan dan ditindak tegas. Pelaku korupsi harus diadili seadil-adilnya dengan mekanisme hukum yang berlaku. Korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum, tapi kejahatan yang merusak bangsa. Bagaimana menurut kalian? Setujukah bahwa hukuman bagi koruptor harus lebih berat? Tulis pendapat kalian ya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.